Oke, direkam saja ya. Oke, berarti di sini ya, kalau sudah seperti ini berarti kita akan kelompokkan di tetangga-tetangga yang dalam baris yang sama maupun dalam kolom yang sama. Ya, karena dia 3 variabel, berarti kemungkinan kita menggabungkan angka-angka satu ini kalau tidak 2, 4, atau 8. Ya, karena di sini yang memungkinkan adalah hanya 2, maka hanya 2 saja yang kita lingkari atau kita gabungkan. Berarti yang ini satu lagi yang ini. Oke, satu lagi yang di sini. Nah, di sini saya kasih warna berbeda supaya terlihat perbedaannya di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang F-nya berapa. Penyederhanaan untuk F-nya. F-nya adalah kelompok yang merah ya dengan kelompok yang hijau. Untuk yang merah, kita lihat bahwa dia ada di 2 kolom yang berbeda satunya. Dia ada di kolom B yang menyangkut 2 buah kolom sini, kiri dengan kanan di sini. Kemudian ada di kaki yang satunya ada di kolom C, yang satunya ada di C aksen, kemudian dia ada di baris A aksen. Karena satu yang di 2 dengan satu yang di 3 ini berada di 2 kolom yang berbeda dengan variabel yang sama tapi saling berlawanan, maka yang C ini akan saling menghilangkan. Yang tersisa hanya A aksen dan B. Sedangkan yang hijau, kita perhatikan yang hijau di sini dia berada di kolom B aksen karena 2 kolom ini milik B aksen. Kemudian dia juga ada di kolom C aksen dengan C dan ada di baris A. Ya, karena dia berada di kolom C aksen, yang satunya lagi ada di kolom milik si C, maka si C-nya akan saling menghilangkan. Yang tersisa hanya ada A dengan B aksen. Nah, jadi itu jawabannya untuk nomor 1. Ya, untuk jawaban nomor 1 itu demikian. Karena semuanya sudah lengkap, ya, variabelnya sudah ada, jadi kita tinggal cukup cari min termnya saja. Nah, berbeda dengan yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, kita lihat bahwa di setiap sukunya ini tidak lengkap variabelnya. Ada yang kurang B, ada yang kurang C, ada yang kurang A. Khusus yang nomor 3, sukunya, ini sudah lengkap. Ada ketiga-tiganya. Ada A, B, dan C-nya. Berarti yang belum lengkap nomor 2 itu adalah untuk suku pertama, kedua, dan keempat. Ya, mudah-mudahan yang teman-teman yang sudah pernah yang kemarin masuk nggak bingung lagi terkait itu ya. Baik, sekarang kita akan selesaikan untuk yang nomor 2. Oke, nomor 2. Entah. Udah. Oke, oke. Oke, yang nomor 2 sekarang. Untuk yang nomor 2 kita punya ada 4 suku. Langsung aja ya. Saya akan langsung kerjakan langsung 4 suku. Yang pertama sukunya adalah suku yang pertama itu adalah A aksen C, itu berarti sama dengan A aksen C, B, dan A aksen C, B aksen. Nah, bingung nggak? Atau saya hapus salah tuh ya. Saya nulisnya salah. Harusnya tetap alphabetically order ya. Jangan tidak alphabetically order. Karena B itu kan di tengah-tengah. Oke, yang nomor suku satunya, ini suku satu, A aksen C, berarti ini adalah A aksen B dan C plus A aksen B aksen C ya. Oke, yang nomor 2 adalah A aksen B. Berarti di sini A aksen B, C, satu lagi adalah A aksen B, C aksen. Tunggu sebentar nih. Kabelnya USB-nya bermasalah.
1, 2 ada ya. Paham ya ini dari mana ya? Saya nggak langsung uraiin satu-satu, ini kan kita mau review saja. Ketiga, oke. Ketiga adalah, saya tulis saja, yang ketiga adalah A, B, aksen C, sudah cukup. Nomor 4 berarti BC. Berarti ada A, BC plus A aksen BC. Yang masih bingung siapa? Yang masih Saya bingung? Pak Rajwa, Pak. Najwa. Saya juga, Pak. Minggu lalu masuk nggak? Pak, saya juga Masuk, Pak. bingung. Bisa, Pak. Masuk. Masuk. Ya, itulah kenapa nggak nanya kalau bingung, itu maksud saya. Kalau bingung nanya, ya. Ini bingung nggak ada yang nanya. Oke, maksudnya gini, nomor 1 dulu. Nomor 1 itu kan kita punya A aksen C. A aksen C itu berarti kurang satu variabel yaitu si B. Maka sebetulnya si B itu tidak ditulis karena nilainya 1. Titik 1 titik C. Nah, karena B-nya kan di tengah ya. Nah, si 1 ini kita bisa munculkan dengan cara mengubahnya menjadi bentuk begini. Ya, B plus B aksen itu kan nilainya 1. Nah, sekarang kita distribusikan A aksen B dengan C, or A aksen B aksen dengan C, A aksen B aksen dengan C. Maka jadinya begini. Dari situ hasilnya. Nah, saya tadi cara cepat aja. Sekarang yang nomor 2. Ya, nomor 2 A aksen B. Dia kan kurang C kan? Sebetulnya dia C-nya ada tapi dalam bentuk angka 1. Nah, bagaimana mengganti atau memunculkan kembali C-nya dari angka 1 ini? Berarti A aksen B, N dalam kurung C plus C aksen. Sehingga kalau kita distribusikan A aksen BC or A aksen B, C aksen. Jadi ini dapatnya dari situ. Yang nomor 2 ya. Nah, mudah-mudahan yang nomor 4 ngerti kenapa hasilnya seperti ini. Oke ya? Oke. Cukup ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari antara yang ini, antara yang ini, yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, ada nggak yang nilainya sama? Kalau nilainya sama, cukup kita tulis 1 saja. Misalkan A aksen BC, ada nggak di tempat yang lain A aksen BC? Ada ya? Ini. Berarti ini tidak perlu ditulis ulang 2 kali. Ini juga ada A aksen BC. Berarti ini nggak perlu ditulis lagi. Cukup tulis yang 1 kali ini saja. Kemudian A aksen, B aksen C ada nggak? A aksen, B aksen C tidak ada. Kan? A aksen, BC aksen. A aksen, BC aksen tidak ada. Hanya 1 ini. AB aksen C tidak ada. Hanya 1 ini. ABC juga tidak ada. Hanya 1. Berarti kita punya 4 buah minterm. 1, 2, ya. Kemudian, aksen BC. Berarti, 5 ya. 5. 3, 4, dan 5. Itulah yang kemudian kita gabung jadi satu persamaan booleannya. Berarti F itu akan sama dengan, ya, kita tulis semua yang ada di sini, yang hanya nilai yang tidak termasuk yang dicoret ya. Cukup nilai yang tidak dicoret saja. Berarti ada A aksen BC diorkan dengan A aksen B aksen C, A aksen B aksen C, kemudian ada A aksen BC aksen, A aksen, B, C aksen, kemudian ada A, B aksen C, A, B aksen C, satu lagi adalah A, B, C, plus A, B, C, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mintermnya apa. Berarti F dari A, B, C itu akan sama dengan, mana gitu ya, sigma dari minterm di, nah kita lihat nilai-nilainya. Di minterm itu tanpa kutip adalah 1 dengan kutip 0. Berarti di sini adalah 011, di sini 001, di sini 010, di sini 101. Ini 1 ya. Ini ada yang salah. Saya salah tulis. Ini 0, ini harusnya betul. Betul ya, ada salah.
Terus yang di sini adalah 1, 1, 1. Ya. Yang ini adalah 3, ini 1, ini 2, ini 5, ini 7. Oke, berarti kita urus saja dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yaitu 1, 2, 3. Ya, 1 di sini, ini 2, ini 3, kemudian ini 5, dan 7. Oke. 1, 2, 3, 5, dan 7. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam K-Maps-nya, Carnot Maps-nya. Begini, ya. Kemudian, yang ini begini panjang. Ini ke sana, ini ke sini, ini ke sini. Oke. Ini adalah B aksen, B, C aksen, C aksen. Ini adalah A aksen, dan di sini adalah A. Ingat bahwa nilai di sini adalah 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Saya tulis ulang aja ya, biar Anda juga kembali mengingat. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, dan 6. Oke, sekarang kita akan menaruh nilai-nilai 1 sesuai dengan angka yang ada di sini. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 7. Ya. Oke, sekarang yang menjadi perhatian itu adalah bagaimana kita menggabungkannya. Ya, kita menggabungkannya. Yang pertama, saya akan pakai warna merah. Yang pertama yang paling kelihatan itu ini adalah satu gabungan, semua bertetangga, saling berdekatan, baik baris maupun kolom. Kan kita mulai dari 2 dulu ya. Di sini 2 bisa, ya bisa. Di sini 2 bisa, ya bisa. Di sini 2 bisa, di sini 2 bisa. Oh, berarti ini berempat, langsung aja 4. Ya, kalau dia bisa 4, gabungkan 4-4-nya. Kalau dia cuma bisa 2, ya cukup 2 aja, nggak usah maksa gitu ya. Oke. Kemudian yang lain yang mana? Yang lain itu adalah yang ini. Ini kan 3 nggak bisa gabung ya, karena 2, 4, 8 aturannya. Yang 2 di sini sudah gabung ke 4 yang lebih besar, maka yang ini kita gabungkannya di sini. Ya, 2-nya ini dengan ini. Jangan 3 nggak boleh. Yang merah ini 4. Ya, yang merah ini 4, yang ini kan sendirian. Temennya adalah yang di sampingnya yang bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Berarti F-nya adalah, ini saya kasih plus, ya, yang satunya kita kasih warna merah. Nih, Anda lihat di sini. B, di sini B aksen, yang di sini B, B-nya hilang. Ya, di sini B aksen, di sini B, B-nya hilang. Di sini A aksen, di sini A, A-nya hilang. Yang ini A aksen, di sini A, A-nya juga hilang. Berarti yang tersisa hanya C. Ya, berarti yang merah itu nilainya adalah C saja. Yang hijau sekarang. Yang hijau itu di sini. Ada di kolom B, di baris A aksen, dan di kolom C dengan C aksen. Ini pasti saling menghilangkan. Yang tersisa hanya ada A aksen B. Maka penyederhanaannya adalah ini hasilnya. Oke ya. Itu untuk yang nomor 2. Kalau yang masih bingung, dilihat lagi materinya. Kalau masih bingung, dilihat lagi materinya. Oke. Ya, supaya tidak bingung kan latihannya harus sering ya. Kalau latihannya nggak pernah ya pasti bingung. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Mudah-mudahan dengan latihannya sering begini bisa paham. 2, 3, 4, 5, 7. Oke, kita pindah. 2, 3, 4, 5, 7 ya. Tapi di sini kita tulis F sigma M tadi ya. Sigma M sama dengan 2, 3, 4, 5, dan 7. Sorry. Suka lost connection si USB-nya. 5 dan 7. Itu ya. 2, 3, 4, 5, 7. Kita balik 2, 3, 4, 5, 7. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kan sudah minterm nih. Berarti tinggal langsung bikin saja. Ini nomor 3 ya. Sorry, nomor 3. Ini kita tinggal langsung saja bikin si Carnot Maps-nya.
Di sini pendek, yang di sini panjang ke bawah, ini panjangnya ke atas, ini ke bawah, ini tutup. Ya. Yang ini adalah A aksen, ini A, ini B aksen, di sini B, di sini C aksen, di sini C, C aksen. Oke, ingat bahwa di sini nomornya adalah 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, dan 6. Oke, sekarang kita masukkan angka 1 di setiap kotak ini bergantung kepada nomor urut yang ada di sini nih, nomor mintemnya. 2, 3, 4, 5, 7. Berarti di 2, 3, 4, 5, dan 7. Ya, berarti 0, 1, 6 enggak. Oke, jadi sekarang kita tinggal mengkotak-kotakan. Ini bertiga nih, nggak mungkin dong. Ya, jadi ini kita cukup kotakin yang ini saja. Cuman berdua. Oke ya. Kemudian mana lagi? Ya, kita lihat dulu yang ini. Ini satu baris yang sama. Dua, kan nggak boleh tiga, cukup dua saja. Yang ini sendirian, ini temannya yang kanan ini. Ya, jadi si satu yang di nomor 5 ini dia ikut ke yang 4, juga ikut ke yang 7. Oke, yang satu ikut 4, yang satu ikut ke yang 7. Oke, jadi saya kasih warna berbeda. Di sini ikutnya begini. Oke, ada lagi? Satu lagi adalah saya kasih warna orange yang ini. Tuh. Ya, semua sudah punya pasangannya masing-masing. Ya, kenapa tidak 4, Pak? Nggak ada yang tidak ada yang 4. Ini semua paling banyak 2. Ya, jadi tidak ada yang sampai 4. Oke, kita cek F-nya. F-nya berarti ada 1, 2, 3, 4 mintem, berarti plusnya ada 3. 1, 2, 3, 4. Ya, pertama kita lihat yang warna merah dulu. Ini, warna merah. Oke ya, coba. Siti, yang merah ini mintemnya apa? A aksen B, Pak. Ya, aksen B. Berarti sudah paham. Ya. Oke, Bi yang warna oranye, Bi. Yang ini, Bi. Yang warna oranye ya, Pak. Ya. C, B, Pak. BC. BC, betul. Ya. Kemudian kita lihat yang warna hijau. Yang warna hijau saya minta Gavin. Yang warna hijau, Gavin. Yang warna hijau A dan bentar. Ya. A sama B, Pak. No. Enggak, A sama C. Ya, betul. A sama C. Karena B-nya kan dia saling menghilangkan ya. Satu di B aksen, satu di B ya. Oke, satu lagi yang warna biru. Yang warna biru coba Risma. Risma. Iya, Pak. Ya. Yang warna biru apa Risma? Persamaannya. C aksen C. Kalau C aksen C berarti saling menghilangkan atau enggak? Enggak. Iya dong. Iya. Iya. Berarti yang tidak saling menghilangkan yang mana sisanya? Berarti A. Dengan? C. Kan C dengan C aksennya saling hilang. Udah nggak ada lagi C. Ada berarti di? A sama C. A sama B. A, B aksen. Iya, A sama B aksen. Ya. Jadi ini udah penyederhanaan. Ada nggak yang sama? Nggak ada kan? Nggak bisa dikeluarkan. Nggak ada yang mau dikeluarkan. Nggak ada. Ya sudah. Mau ini dikeluarkan pun sama. Ya. Mau C-nya dikeluarkan, di-N-kan dengan B plus A sama aja sih. Nggak pun nggak masalah ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Nomor 4. Sorry, terakhir. Nomor 4. Ini Anda basic ininya harus paham dulu. Karena kita setelah ini kita akan masuk ke bahasan untuk yang 4 variabel. Kalau yang 3 variabel nggak paham, nanti Anda bingung. Terusnya bingung jadinya. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oh, kurang 6 aja. Yang 6-nya nggak masuk. Berarti di sini sigma dari M-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kecuali 6 ya. Berarti saya buat lagi. Buatnya begitu.
Oke, seperti itu, seperti ini, dan begini. A aksen, A, di sini B aksen, di sini B. Ingat yang B aksen itu 2 kolom ini ya. Ini dengan itu B aksen. Yang ini dengan ini adalah B. C aksen hanya yang di sini. C itu adalah yang 4 ini. C aksen di sini yang ini saja. Ya, kekuasaan dia ada di situ. Oke, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, kecuali 6. 6 itu kan ada yang di pojok sini, berarti yang lain 1, yang 6 tidak. Nah, begitu. Yang ini tidak. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menggabung-gabungkannya. Ya, ada satu baris yang 4. Dia bisa sih sebetulnya 2 di sini, 2 di sini, 2 di sini. Tapi kalau bisa 4, kenapa tidak? Maka yang ini kita gabung jadi 1 semuanya. Oke. Ya. Kemudian yang di bawah sini, ini ada yang 2. Oke, di sini juga ada 2. Tapi di bawah di sini, 2 yang di sini, itu di atasnya juga ada yang 2 nih, sepasang. Jadi ini bisa gabung semua jadi 4. Sehingga nanti di sini kita gabungkannya begini. Oke, 4. Karena dia bisa lebih dari 2 ya. Jadi ada kemungkinan bisa lebih besar. Yang terakhir adalah yang ini. Juga 4. Jadi ada merah, hijau, dengan biru. Nah, sekarang berarti kita lihat yang F-nya. Berarti ada 3 minten, berarti ada 2 OR. Ya. Sekarang kita lihat yang warna merah dulu. Yang warna merah gabung jadi 1. Ya. Kira-kira apakah persamaannya? Coba Andreas. Persamaannya yang merah ini apa? Perhatikan dia ada di baris mana dan di kolom mana. Dan mana yang saling menghilangkan, yang kita tulis nanti sisanya yang tidak hilang. A aksen, Pak. A, aksen saja. A Iya, aksen Pak. saja. A Oh, aksen saja, Pak. oke. Harus yakin ya. Udah betul jawabannya, harus yakin saja. Sekarang yang hijau coba alif, alif abi. Yang hijau. Mana yang saling menghilangkan, sisanya yang kita tulis di sini. B aksen, Pak. B aksen. Ya, oke. Kemudian satu lagi yang berwarna biru, saya minta Bagas. C, Pak. C. Ya, berarti tinggal ini. Udah. Penyederhanaannya dari sigma yang ini itu adalah A aksen plus B aksen plus C. Ya, nah kurang lebih seperti itu ya. Kita menjawab dan melakukan analisa terhadap soal-soal atau kasus-kasus yang diberikan. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang ke yang 4 variabel. 4 variabel itu seperti ini. Kita nggak usah lihat yang ribet ini, kita lihat yang ininya saja, bagian yang sebelah sini. Ini yang perlu Anda ingat. Ya, kalau yang 4 variabel itu, ini kenapa judulnya hilang? Kalau sampai dengan di sini kan ini ingat pada saat kita belajar yang 3 variabel kan begini ya, format urutannya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita bicara 4 variabel, itu berarti 4 kuadrat. Ya, berarti 16. 4 kali 4 itu 16. Berarti ada tambahan lagi 2 baris di bawahnya dengan terdiri dari 4 buah kolom yang di bawah. Sini. Oke. Ya, kalau yang atas urutan numbernya untuk mintermnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang di bawahnya 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ini semua mintermnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 8, 9-nya bukan dari atas tapi dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena kalau kita lihat di sini, A, B aksen dengan C aksen, D aksen kan menjadi 1, 0, 0, 0. Ini 8. Ini kan sama dengan 8.
Makanya 8-nya di bawah sini, bukan di atas sini. Yang di atas sini itu kan 1, 2, 4, 8, 12. Ya, seperti itu. Jadi 8-nya bukan yang di atas, tapi yang di bawah itu. Ya, itu yang perlu Anda ingat. Nah, cara membuat K-maps-nya pun berbeda dengan yang 3 variabel. Dan kita lihat di sini urutan number-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dan 7. Kemudian 8 dari bawah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Gitu ya. Itu cara penomoran. Oke, kemudian pembagiannya, pengelompokan, bukan pembagian. Pengelompokannya itu bisa minimal 2, kemudian 4, kemudian 8, dan terakhir 16. Oke, jadi kalau misalkan kita bicara 2 variabel, itu adalah pembagian pengelompokannya hanya untuk 2 nilai. Kalau 3 variabel, itu adalah 2 atau 4. 4 variabel, 2, 4 atau 8, sorry, ini 2 atau 4. Kalau 4 variabel itu bisa 2, 4, 8, dan 16. Jadi semua ini bisa dikotakin besar. Bisa 8 ke sini, bisa 8 ke sana, bisa 16. Ya, jadi bisa seperti ini. Ya. Dan di ujung-ujung satu lagi. Ya, ada pojok sana, pojok sini, pojok sini, pojok sini, ini bisa digabung. Jadi kalau yang kemarin kita bicara 3 variabel itu seperti silinder, kalau ini seperti bola. Ya, bola itu kan ujung atas, kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah, itu kalau kita jadikan bola itu ketemu semua di satu titik. Nah, jadi titiknya itu ada di sini dengan di pojok-pojok situ. Jadi ini bentuknya bola. Makanya ketemu semua. Ya, makanya ketemu semua. Kemudian bisa begitu, bisa 4 kiri kanan, ya, bisa 4 atas bawah, 8 totalnya, bisa 8 di sini, bisa 8 di sini, bisa di sini, bisa semuanya dikotakin. Makanya nilainya 1. Oke, jadi pembagiannya seperti itu ya, A aksen A, C aksennya C. Jadi beda dengan yang 3 variabel. Oke, karena kita punya 4 variabel. Contoh, tuliskan persamaan boolean K-maps berikut. Ini contohnya. Oke. Jawabannya adalah yang pertama, kita punya 4 yang di pojok-pojok. Nah, kalau kita lihat 4 yang di pojok, sorry. Oh, langsung ya. 4 yang di pojok-pojok, saya lupa. Ya, 4 yang di pojok-pojok itu kan berarti dia ada di kolom C aksen, ada di kolom D aksen, yang di sini ada di kolom C, yang di sini juga ada di, kolomnya dulu, sorry, saya salah. Ada di kolom C aksen, ini kolom C aksen, juga ada di kolom D aksen, kemudian yang di sini dia ada di kolom C, ya, sebelah sini, ini kolom C semua, dan juga di kolom D aksen. Karena C itu 2 kolom ini C ya, 2 sini C. Karena dia disebut, makanya dia ditulisnya di tengah-tengah garis. Itu artinya mewakili kiri dengan kanan. 2 kolom ini milik C, 2 kolom ini milik C aksen. Kemudian 2 baris ini milik A aksen, 2 baris ini milik A, 1 baris di atas milik B aksen, 2 baris di bawah milik B, dan 1 baris di bawah milik B aksen. Jadi kalau ditulisnya seperti ini, berarti dia mencakup kedua-dua baris atau kedua-dua kolom seperti ini ya. Nah, berarti kalau begitu kita perhatikan. Yang saling hilang yang mana? Kita lihat yang kaki pertama, kita lihat dulu yang A. Dia yang satu di sini ada di A aksen. Baris ini ya. Baris ini ada di A aksen yang dikotakin hijau. Kemudian yang di bawah ada di baris A. Ini pasti saling hilang. Oke ya, berarti A-nya sudah pasti saling hilang. Oke.
Yang di B kan nggak ada, berarti kita nggak usah cek yang B. Sekarang kita cek yang di C aksen. Yang di sini di C aksen, yang di sini di C. Berarti C-nya akan saling hilang. Oke. Kemudian kita cek yang D. Yang di sini ada di D aksen, di sini juga ada di D aksen. Berarti D aksennya tidak saling hilang karena sama, tidak saling berlawanan nilainya. Berarti D aksen tetap ada. Kemudian kita lihat B. Di sini adalah baris di B aksen dan yang di bawah juga baris di B aksen. Maka artinya yang hilang hanya A dan C. B aksen dengan D aksen tetap ada. Oleh karena itu, si persamanya adalah B aksen, D aksen. Oke, berikutnya. Yang ini kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Yang oranye? A aksen, B aksen, sama C aksen, Pak. A aksen, B C aksen, dan aksen, C aksen. Sama B aksen. sama B aksen. Betul ya, karena yang saling hilang adalah yang D. Karena yang satu di sini, dia ada di D aksen, tapi satu yang di sini dia ada di D. Maka D-nya akan saling hilang. Yang tersisa hanya A aksen, C aksen, dan B aksen. Atau A aksen, B aksen, C aksen. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ini. Coba Sela, sekali lagi Sela. Coba dia. Itu di B apa ya? Selain B ada lagi? D. D. Jadi B dengan D. Iya, Pak. Ya, betul. Jadi sudah bisa. Cuman mungkin kurang latihan aja ya. Ya, kalau sudah sering latihan bisa cepat. Oke, kemudian sekarang yang ini. Bonfilio. Bonfilo. Hieronymus Bonfilo, silakan. Yang biru ya, Pak? Ya, betul. C, Pak. C saja. Kan Sama ada D aksen, 4. Pak. C dan D aksen. Ya, C dan D Aksen. aksen. Oke, nah itu sisanya ini 4 di sini dan 2 di sini. Ya. Oke, jadi dia tidak ada yang langsung 8 ya. Dia tidak langsung 8. Paling banyak maksimalnya 4. Ya, 4 yang di pojok-pojok, ada 4 yang di tengah sini, ada 4 yang di sini, kemudian sisanya 2. Oh, 4 yang ini biru, sisanya 2. Ya. Oke. Ya. Apa nih kira-kira jawabannya? Kita mulai dari apa sih? Dari orangnya dulu deh ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Oke. Berarti ini F-nya berapa aja nih? F sama dengan yang orange. Coba Marco. Ya, Pak. Yang orange. Yang orange itu yang itu ya, Pak. C aksen sama D aksen itu ya, Pak. C aksen. Benar, C aksen sama D aksen. Bentar. Yang orange kan, Pak ya? Ya, yang ini, yang atas. Yang atas. Itu soalnya ada di C aksen sama D aksen sama A aksen sama B aksen, Pak. Ya, jadi yang mana? A aksen sama D aksen, Pak. A aksen sama D aksen. Nah, lihat, yang oranye ini satunya ada di D aksen, tapi satunya ada di D, maka D-nya akan saling hilang. Yang tersisa hanya ada di A aksen, karena punya baris A aksen, juga punya B aksen. Satu lagi, dia ada di 2 kolom milik C aksen. Maka ini adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Ya, itu yang orange, ya, yang warna oranye. Oke, diperhatikan lagi baik-baik ya. Kemudian yang biru nih, yang biru coba saya minta yang biru. Heriansah, Nova Heriansah, yang warna biru nih. Oke, Pak.
Apa persamaannya? Ya warna biru. D, Pak. Apa? D. D saja? Iya, Pak. Yakin? Kenapa D saja? Karena baris yang atas ada di B aksen, baris yang di bawah milik si B. B aksen dengan B saling hilang. Ya. Kemudian dia ada di kolomnya C aksen di sini. Yang ini di C aksen, yang ini ada di C. Berarti C-nya saling hilang. Dan semua ini ada di D. Ingat, dia juga punya si A. Ini kan barisnya si A nih. Segini 2. Maka sebetulnya ini persamaannya adalah aksen D, bukan hanya D. Karena A aksen tidak saling hilang. Dia ada di 2 baris milik A aksen. Ya. Oke, itu yang biru. Sekarang yang merah, Wildan. A sama D aksen, Pak. A Dan D aksen. C-nya enggak? Oh iya, Pak, sama C. Ya. A, C, D aksen. Ya. Karena dia ada di kolom punya C dan tidak saling menghilangkan. Kalau satu di sini, satunya di sini, iya saling hilang. Ya. Oke, kemudian Salwa. Yang warna kuning Salwa. Baik, Pak. A. A. A, B aksen, C, A, B aksen, D. Kok D? Kuning ya, Pak, hijau. Ya. A, terus B aksen sama C, Pak. Ya, betul. Oke, ya. Yang hijau satu lagi, Rizky Fadila atau Januar, Rizky udah kemarin. Januar, yang hijau. A, B aksen, Pak. A, B aksen, D. A, B aksen, dan B aksen, D. D. Ya, karena C-nya saling hilang ya. Oke, kita lihat jawabannya. A aksen, B aksen, C, A, D. Itu AD itu mana? Saya salah ya. Yang biru ya. A aksen D harusnya ini. Ini A aksen. A, B aksen D. A, B aksen D. Mana? A, B aksen D ada. A aksen, B aksen C. Nah, ini salah kebalik ini ya. B, C aksen. A aksen, B, C aksen. Mana nih? Aksen, B, C aksen. Ini yang mana nih ya? Ini ada merah-merahnya sih. A aksen, B, C aksen. A aksen, B aksen, C aksen. Aksen. Oh, nggak ada ini salah. Oh, ini A aksen, B aksen, C aksen. Berarti yang kuning ya. Oh, ini ada yang salah tulis. Ini harusnya A aksen, B aksen, C aksen. Sudah. Ini yang oranye. Ini yang biru. Kemudian ini adalah A, C, D aksen. A, C, D aksen ada. Yang kuning A, C, B aksen. A, C, B aksen. A, C, B aksen. A, C, B aksen. Yang kuning ini A, C, B aksen ya. A, C, B aksen. Ini harusnya A, C, B aksen. A, B aksen C. Oh, ada. Sudah. Kemudian yang ini adalah A, B aksen D. Oh, yang ini berarti jawabannya yang salah. Ya, yang salah. Salah tulis. Oke, yang betul yang ini. Ya. Oke. Nih. Tentukan Kmax untuk minterm F, W, X, Y, Z ya 0, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 0 itu di sini 0, 1, 2. So, 0, 2, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. Ya, ini adalah 0, ini adalah 2, yang ini 4, 5, 6, 7,
8, ini 9, ini 10, 11, di sini 12, di sini 13. 0, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13. Oke, teruskan persamaan booleannya. Nah, teruskan persamaan booleannya nih. Ini ada jawabannya nggak? Oh, nggak ada. Oke, persamaan booleannya berarti bagaimana kita mengkotak-kotakinnya nih? Berarti pertama yang ini tentunya ya. 1. Oke, kemudian saya ganti warna ke orange. Ya, ini 4 nih. 2. Oke. Kemudian yang mana lagi? Yang ini 3. Oke. Oh enggak, itu enggak 2 tuh. Sorry, saya salah. Ini bisa begini ya. Saya salah. Ini bisa begini. Nah, bisa seperti itu. Kemudian yang lain adalah ini 4. Nih, 4. 3 kan nggak bisa, 4 boleh. Kemudian warna biru. Ini. Satu lagi warna ungu deh. Yang ini. Nah, jadi punya 1, 2, 3, 4, 5 persamaan. Oke, kita mulai dari yang merah dulu. Oke, yang merah ada yang bisa? Yang merah. Aksen bukan, Pak. Aksen bukan, Pak. Aksen. Tok. B. Aksen, B aksen. B aksen, Pak. B aksen. B aksen enggak? Di aksen, di aksen ya, Pak. D aksen, Pak. Di aksen, Pak. A aksen. Di aksen, Pak. Di aksen. Kan di sini ada D aksen nggak sih, Pak? Aksen, D aksen. D aksen saja. Aksen, di aksen. Iya, betul. Kenapa? Karena dia kan ada di baris A aksen. Semuanya punya A aksen. Kemudian di sini dia ada di kolom D aksen dengan D aksen. Kemudian dia satu di sini punya kolom C aksen, di sini adalah kolom C saling hilang. Kemudian dia ada di baris yang satunya di kakinya di B aksen, satunya di B saling hilang. Jadi yang ada hanya A aksen dengan D aksen saja. Kemudian yang warna oranye nih, orange. Dia ada aksen B, Pak. Aksen B. Ya, betul. Aksen B. Karena si C dengan D-nya saling menghilangkan. Yang warna hijau. B C aksen. C aksen B. B C aksen B. Ya, karena yang satu di D aksen, satu di D hilang. Kemudian yang satu di A aksen dengan A juga hilang. Yang ada tinggal di B dengan di C aksen. Warna ungu nih. A C aksen D. A C aksen. A C aksen D, Pak. D, betul. A C aksen D. Dan warna biru? A B aksen D, Pak. A B aksen D, betul. Yang masih bingung silakan bertanya. Berarti kalau tadi sudah banyak yang jawab, sudah paham tuh. Nah, yang sudah paham nanti ngajari temennya supaya makin paham. Oke, Pak, saya simpan dulu. Silakan. Siapa saja? 1, 2, 3. Teriak aja. Silakan. Bonfilo 1, Pak. Gitu. Oh, Pak. 2, Pak. Gitu. Oh, silakan.
Itu semua plus-plus yang di kanan itu tambahan buat UTS. Oh. Pak, saya satu deh, Pak. Siapa? C2, Pak. Nomor 2 Abi, boleh, Pak. Pak. C2, Pak. Satu C2, Pak. Abi. C2, Pak. Nomor 2 siapa tadi? 2 Toti, Pak. 2 Haji, Toti, Pak. Pak. Haji, Pak. Toti, Pak. 3. 3 nggak ada. Pasti malas mensukukan ya nih, pasti malas ini. Ya, nomor 3. Cewek-cewek. Titi kek. Siapa? Terus siapa masuk Kak? Siapa? Selo? Sudah boleh Pak, saya Pak. Siapa? Selo? Halo Pak. Selo, oke. Silakan. Yang lain juga ikut hitung. Nanti kalau biar sampai tahu Abi salah kan bisa diambil. Mana? Sudah? Sudah, Pak. Siapa nih? Abi ya? Sudah ya? Iya, Pak. Abi. Oke, Saya ini dulu. Abi dulu. Oh, iya, Pak. Abi ini apa persamaannya dulu, nanti baru kita bahas. Persamaan yang saya dapat A aksen, B aksen, C aksen. Dulu. Iya, Pak. Nomor 1 itu, aduh, apa ya? 1 Abi ya. Iya, Pak. F sama dengan F sama dengan A aksen, B aksen, C aksen, ditambah BD. BD. Iya, Pak. Oke, tunggu dulu ya. Nomor 2 ini Toti. Pertanyaan penyederhananya saya langsung. Ini Selo. Ini F-nya apa? Ini baru dibahas. Saya sudah, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke. Juga sudah Pak. Selo juga sudah. Oke. Baik. Toti dulu, berapa Toti? Kok berapa? Apa persamaannya? F sama dengan C aksen. Tahan. F sama dengan C aksen. Ini kok pennya nggak berfungsi, Pak. Nah, C aksen. Ditambah AC D aksen. AC D aksen. Ditambah BC D aksen. BC D aksen. Oke. BC D aksen. Ditambah A B aksen D aksen. A B aksen D aksen. D aksen. Ya, A B aksen D aksen kan ya? Ditambah, iya benar. Ditambah AB D aksen. AB D aksen. Oke. Ditambah A aksen B D aksen. B D aksen. Iya. Itu. Iya, Pak. Oh, oke. 1 2 3 4 5 6, Pak. 6 ya. Selo. 1 2 3 4. Ya, saya A aksen, B aksen, C aksen, D. Aksen. Sorry. A aksen, B aksen, C aksen, D. Plus A, B, C, D-nya aksen semua, Pak. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini minternya berapa nih? Plus terus A aksen, B aksen, C, D aksen. Plus B sama D-nya yang aksen, Pak. Oh gitu. Gini maksudnya? Ya, terus sama A aksen, B, C, D. A aksen, B, C, D. Plus
A, B aksen, C aksen D. A, B sama C-nya aja yang aksen, Pak. Oke. A, bentar. B aksen, C aksen D, plus? Plus semuanya aksen kecuali A, Pak. A, B, C, D aksen. Gitu? Iya, Pak. Oke, berarti ini adalah M1 plus M0 plus M2 plus 1, 2, 4, 8, M10 berarti ini M10. 1, 2, 4, 8 plus 1, 2, 3, M7. Ini 1, 2, 4, 8, M9. Dan yang ini adalah M8. Oh, oke. Ya, sekarang kita lihat yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Oke, nomor 1. Berarti kita buatkan si kotaknya. Kotaknya itu ada 8. Berarti kotaknya itu begini. Di sini, kemudian di sini. Kemudian ini demikian, kalau nggak salah. Gitu ya. Kemudian di sini begini, tapi ini gini. Oke, ini adalah A aksen, ini adalah A, di sini C aksen, di sini C, D aksen, D aksen, B aksen, B aksen. Oke. Kita lihat lagi. 0, 1, 5, 7, 13, 15. 0, 1, 5, 7, 5, 7, 13 itu 12, 13, dan 15. Ah, gitu ya. Pak, maaf. Salah nyebutin, Pak. Ntar lagi saya sebutin lagi nggak apa-apa, Pak. Boleh. Ya, nanti deh. Ini kan baru bahas nomor 1 dulu ya. Gitu ya. Berarti itu adalah 0, 1, 5, 7, 13, 15. Oke, berarti saya kasih gini dulu. 0, 1, 5, 7, 13, 15 ya. 0, 1, 5, 7, 13, 15. Oke. Nah, sekarang kita gabung-gabungkan aja. Gabung-gabungkannya yang pertama yang ini gabung 1. Berarti kemudian yang merah semua deh. Merah semua. Kemudian ini gabung jadi 1 sama ini. 1, 2, 3. Oke, berarti kita lihat F-nya yang pertama yang ini dulu nih. Ya, yang ini berarti A aksen, C aksen, B aksen. Oh, berarti A aksen, B aksen, C aksen. Yang 2 ini B-nya saling hilang. Iya, Pak, itu harusnya A aksen, C aksen D, Pak. Ada lagi, Pak. Yang mana? Itu yang kan A aksen, B aksen, C aksen ditambah A aksen, C aksen, D aksen, A aksen, C aksen, D, baru BD, Pak. Oh, ini D. Sorry, ini ada D. Ini A aksen, ini ya, A aksen, D-nya hilang, C aksen, B. Oh ya betul. D-nya yang saling hilang. Kemudian yang ini B-nya saling hilang, tinggal A aksen, C aksen, D. Oke, kemudian yang 4 ini A-nya saling hilang, B-nya ada, D-nya ada, C-nya saling hilang. Maaf Pak, itu A absen Pak. A Iya, absen, Pak, C aksen D harusnya Pak. A aksen, C aksen, D. Oh ini A aksen, C aksen, D ya. A aksen, C aksen, D, A aksen, B aksen, sama C aksen karena D-nya saling hilang aja. Oke. A aksen. Oh, kurang 1 nih. Iya, Pak, harus ada A aksen, C aksen, D, Pak. A aksen, C aksen, D. Iya. Aksen, C aksen, D, A aksen, C aksen, C, D, D. Oh, oke ya, berarti oke. Sudah oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2.
Kemudian saya bikin dulu gambarnya. B, C aksen, C aksen, aksen A, D aksen, D aksen. Ini B aksen. Oke. 0, 1, 2, 4, 5. Oke. 0, 1, 2, 4, 5. 0, 1, 2, 4, 5. 6, 8, 9. 6, 8, 9. 12, 13, 14, 12, 13, 14. Gitu ya. Oke, saya kasih nomor dulu biar memastikan saja. Ini 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Oke, saya ulang lagi. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14. Oke, betul ya? Oke, sekarang mari kita mengkotak-kotaki. Ini satu nih. Ya kan? 8. Oke. Ini 4. Oke, sorry. Oke. Kemudian yang oranye saya pakai ini 4. Nah, ini kan 8, udah itu paling besar itu ya. Oke, berarti persamaannya adalah F. Kita lihat yang warna hijau dulu. Hijau itu D-nya saling hilang, A-nya saling hilang, B-nya saling hilang, tersisa C aksen. Kemudian yang ini A aksen ada. Oke, karena dia ada di barisnya si A aksen, kemudian B-nya akan saling hilang. Kemudian dia ada di D aksen, di sini 1. Kemudian dia ada di D aksen dengan D, berarti saling hilang. Kemudian dia hanya ada di kolom C aksen. Ini nih, sorry. Yang biru ini ya. Yang biru ini ada di A aksen, kemudian dia yang sebelah sini ada di B aksen dengan B saling hilang. Dia ada di C aksen dengan C. C aksen dengan C berarti dia saling hilang. Yang tersisa tinggal D aksen. Kemudian yang oranye, ya oranye itu ada di aksen dengan A pasti saling hilang. Kemudian dia ada di kolom C aksen, ada di kolom D aksen, dan ada di kolom B. Saling hilang nggak D-nya? C-nya saling hilang ya. C aksen, di sini C saling hilang, D aksen, B. Berarti A-nya hilang, berarti tinggal B, D aksen. Ya, Anda perhatikan yang ini. Dia ada di baris A aksen dengan A, pasti A-nya hilang. Yang satu ada di D aksen, yang satu ada di D aksen, tidak hilang. Kemudian di dua baris ini adalah punya B. Kemudian yang kaki di sini punya C aksen, kaki di sini punya C. Berarti C-nya hilang. Yang tersisa tinggal B, D aksen. Banyak banget, Toti. Iya Pak, tadi saya agak keliru pas ngotakin yang dari kanan ke kirinya itu saya ngotak di dua-dua Pak. Ya, ini kan ada 4 nih, 28 langsung aja. Ya, jadi iya Pak, saya tadi agak keliru. Harusnya Oke. tadi emang langsung dikotak 4. Nomor 3. Oke, nomor 3 ada kurang di mana tuh? Yang benar ini Pak, A, B, C aksen plus A, B aksen C plus A aksen B, C, D Pak. Itu saya yang nyebutin yang sebelum dimasukin ke tabelnya Pak. M-nya aja deh, min termnya aja.
Ini kan belum dimintumkan, kan lebih bingung kan kalau nggak dimintumkan. Berarti M berapa, M berapa. Coba disebutkan mintumnya saja supaya lebih gampang. Berarti, Hasil akhirnya, Pak. iya, F, A, B, C, D. Mintumnya berapa aja urutannya? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya. Yang ada kutipnya 0, yang tidak ada kutipnya 1. Jangan salah. Kalau misalnya yang hurufnya nggak ada, berarti dihitung 0 atau gimana, Pak? Nggak usah dihitung. Enggak, kalau kamu kalau hurufnya tidak ada, berarti belum selesai. Itu yang hasil akhirnya yang sudah dibuat yang kayak tabel tadi itu jadinya ABC aksen plus AB aksen C plus A aksen BCD, Pak. Coba disebut yang ini lagi yang sebelumnya tuh, Pak. Coba disebut lagi deh dari awal. Itu salah semua, Pak. Ya ampun, salah semua. Salah nyebut tadi, Pak. Oh ya sudah, berapa? Pelan-pelan. ABC aksen. A, B, C aksen. Nggak ada D-nya. Nggak ada, Pak. Plus AB aksen C. Plus A, B aksen C. Plus A aksen BCD, Pak. A aksen B, C, D. Ini hasilnya? Iya, hasilnya, Pak. Waduh, ini saya harus buat ini dulu. Apa namanya? Buat penguraian sukunya dulu berarti saya harus bikin. Ujungnya ke situ nggak ya? Kita lihat ujungnya ke sini nggak? Harusnya sih ujungnya nggak ke sini. Ini kalau sudah diuraikan pasti semuanya ada 4 variabel, nggak mungkin ada yang 3. Kecuali ada yang disederhanakan lagi ya karena dihilangkan. Itu waktu di tabel saya cuma ada yang 1 doang, Pak. Nggak ada kayak pasangannya gitu, gimana, Pak? Oh ya, nanti itu cuma 1. Cuma nanti kita lihat ya hasil apa namanya, hasil penguraiannya. A aksen, B aksen, C aksen. Oke, yang pertama itu berarti A aksen, B aksen, C aksen. Kan kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan ada yang sampai D nih. Ini berarti ada 4 variabel. Ya, berarti dia kekurangan D. Ya, berarti ini kan sebetulnya A aksen, B aksen, titik 1, titik, C aksen, titik 1 gitu. Kan D-nya nggak ada. Berarti A aksen, B aksen, C aksen, titik dalam kurung D plus D aksen. Sehingga hasilnya A aksen, B aksen, C aksen, D dipluskan dengan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Itu yang pertama nih, suku yang pertama. Oke, itu suku yang pertama. Sekarang suku yang kedua itu B aksen, C, D aksen. Oke, B aksen, C, D aksen. Berarti tidak ada A-nya. Berarti A-nya yang jadi 1. B aksen, C, dan D aksen. Sama dengan A plus A aksen, B aksen, C, D aksen. Akan jadi A, B aksen, C, D aksen. Plus A aksen, B aksen, C, D aksen. Itu yang 2. Yang ketiga sudah 4 variabel, berarti nggak perlu kita uraikan. Ya. Nanti saya tulis saja begini nomor 3-nya. A aksen, A, B, C, D tadi itu apa aja? Yang aksen cuma A sama D. Oke. Sekarang yang nomor 4, sukunya nomor 4. A, B aksen, C aksen. A, B aksen, C aksen. Itu akan sama dengan A, B aksen, C aksen, titik 1. D-nya tidak ada kan? Tidak kekurangan D. D-nya kita munculkan lagi dengan mengembalikan ke nilai D-nya. Berarti D plus D aksen. Sama dengan A, B aksen, C aksen, D plus A, B aksen, C aksen, D aksen. Oke, kita cek. Dari keempat suku yang ada ini, mana yang akan kita hilangkan? Yang tidak akan kita tulis 2 kali. A aksen, B aksen, C aksen, D. A, B aksen, C aksen. Nggak ada sama, Pak. Ya, kita cek dulu ya. A aksen, B aksen, C aksen, D.
A aksen, B aksen, C aksen, D. A, B aksen, C aksen, D, A aksen, nggak ada ya. Ini yang semua nggak ada, kemudian ini B dengan D saja. B dengan D saja tidak ada. Cuman C saja yang tidak ada. Oh, oke. Ya, berarti kita gabung semua jadi satu. Betul ya, kita gabung semua jadi satu. F, langsung aja ya. F, A, B, C, D. Sigma dari M-nya adalah, kita lihat dari sini nih. Nah, ini saya ganti ke merah. 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0. Kemudian di sini adalah 1, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0 ya. Kemudian di sini 1, 0, 0, 1 dan 1, 0, 0, 0. Oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini ada yang 0, ini 1, kemudian ini 2, yang 3 tidak ada, langsung ke 4, ini 4. 4, berarti di sini adalah 0, 1, kemudian 2, ini udah ya, saya coret dulu nih. Ini 1, 0, 1, 2, 4, ya, kemudian 1, 2, 4, 8, 1, 2, 6. 6, ini 6. 1, 2, 4, 6. Sama 8, Pak. Ini 9. Ini 9 nih. Ini 1, 2, 4, 10. 9 dengan 10. Ini, aduh, sorry. 9 dengan 10. 8 nggak ada. Coret 10, ini 9. 8 nggak ada. Nah, berarti kalau kita gambarkan dalam bentuk Pak, maaf Pak, itu bukannya 4-nya 8 ya? Yang AB aksen. Iya, yang 1000 itu 8, Pak. Oh ya, 8 ya. Sorry, ini berapa sih? Tadi saya bilangnya berapa ya? 0, 1, 2. Oh, ini 8 ya. Betul ya, 8 ya. Oke, berarti 1, 2, 6, 8, 9, 10. Oke. Saya tarik garis ini dulu. Ini ke sana, ini ke sana. B aksen, C, B aksen, ini B semua, ini adalah B aksen. Ya. Kemudian, aduh, ini hilang-hilangan terus. A aksen, A, D aksen, D, dan D aksen. 0, 1, 2, 6, 8, 9, 10 gitu ya. Gitu kan? Ya. Oke. Aduh nih. Berarti ini adalah, saya memastikan aja ya. 0, 1, 2, 6, 8, 9, 10. Betul. 0, 1, 2, 6, 8, 9. Oke. Sekarang kita tinggal mengkotak-kotakan. Yang pertama itu adalah nih. Saya pakai warna biar jelas saja. 2 di sini dengan 2 di sini. Bola ya, ingat bola. Jadi semua itu ketemu. Satu ya. Kemudian yang warna biru 1, 2, 3, 4. Ketemu semua. Oke, kemudian satu lagi warna oranye yang 2 ini. Dah. Nggak ada lagi. Ya, berarti tinggal cuma 3. Oke, karena cuma 3, sekarang kita tuliskan sih persamaannya.
Oh, tadi saya salah di yang itunya, Pak. Di bawah yang 2-nya, Pak. Saya nggak di 6 tadi. Ya, 6. Berarti kita lihat yang hijau. Yang hijau itu berarti dia D-nya saling hilang, A-nya saling hilang. Yang tersisa hanyalah B aksen dengan C aksen. Ya. Baris ini milik A aksen, baris di sini milik A hilang. Oke. Kemudian di sini adalah punya D aksen, dan di sebelah sini punya D, D-nya hilang. Kemudian satu kotak ini punya C aksen saja. Sudah, tidak saling hilang. Kemudian dia ada di baris punya B aksen yang di atas dan punya B aksen yang di bawah. Ya, berarti B aksen dengan C aksen. Itu yang hijau. Oke, saya tandai ini warna hijau. Kemudian yang warna biru nih, pojok-pojok. Ya, warna biru itu berarti dia ada di A aksen dengan A saling hilang. Kemudian dia ada di C aksen dengan C, C-nya hilang, A-nya hilang, C-nya hilang. Dia ada di D aksen dengan di B aksen. Berarti ini adalah B aksen, D aksen. Ini yang warna biru. Oke, satu lagi. Berarti yang warna kuning. Dia ada di baris A aksen. Kemudian dia ada di kolom C. Dia ada di kolom D aksen. Dan B-nya saling hilang. Berarti ada di A aksen. Kemudian C dan D aksen. Ini yang warna orange. Ini jawabannya. Ya, jadi perlu teliti saja ya. Ini jawabannya. Jadi kalau masih seperti ini itu berarti ini belum diuraikan. Karena kalau sudah diuraikan per sukunya itu harusnya semuanya sudah 4 variabel. Dan sudah bisa tertulis mintemnya. Ya, baik. Jadi sisanya Anda tinggal belajar mandiri. Ya, belajar mandiri. Kalau bingung tanya. Dan nanti saya akan unggah si hasil rekamannya ini mudah-mudahan ya. Dan kemudian si catatan perkuliahan hari ini juga saya akan unggah ke Kolabor supaya bisa jadi bahan belajar teman-teman semua. Oke. Pasti menurut saya mungkin masih banyak yang bingung ya. Ya, karena masih banyak yang bingung itu karena jarang latihan. Makanya diusahakan semua latihan yang ada di dalam slide itu dicoba. Ya, dan untuk memastikan betul nggak jawaban saya ini, memastikan silakan boleh tanya ke saya. Pak, saya sudah ngerjakan halaman sekian, nomor sekian, betul nggak? Tolong dicek. Untuk memastikan bahwa jawaban teman-teman itu sudah betul. Ya. Nah, setelah ini, kita sebetulnya masih ada materi tambahan ya. Ini seperti pemahaman apa itu implikan, apa itu prime implikan. Ini dibaca saja. Nah, ini tambahan. Nah, ini sudah ada tugas. Tugasnya nggak perlu. Karena minggu depan kita akan bahas ke satu buah penyederhanaan persamaan dengan Quine-McCluskey namanya ya, dengan tabulasi namanya. Satu lagi ada 2 cara. Ya, nah kita minggu depan aja nanti kita bahas. Untuk sementara ini kita cukupkan saja pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Sudah saya ambil gambarnya, capture-nya tadi di tengah-tengah pada saat Anda sedang mengerjakan, saya sudah capture. Ya, jadi kalau yang tadi nggak aktifkan kamera, sekarang saya bilang begini ngaktifkan kamera, oh, sorry, udah saya capture. Ya. Ya. Atau mungkin yang nyengir terus nge-lag kali ya di sayanya mungkin ya. Karena background Anda tuh ada yang diem aja tuh mukanya. Semua kayaknya rata-rata. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dengan atensinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa hari Rabu sampai dengan Jumat saya akan buka periodenya, waktunya untuk pengerjaan kuis. Yang pertama, materinya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6 minggu depan. Oke, itu aja ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.